Mary, seekor gajah yang dihukum mati. Gajah sirkus yang selama ini menghibur ribuan orang tiba-tiba jadi musuh dalam sekejap. Mereka menuntut dia dihukum mati dengan cara yang bengis, kejam, dan diperlakukan seperti penjahat. Tapi tunggu dulu, apakah Mary benar-benar bersalah? Atau ada cerita lain yang disembunyikan? Kisah ini bukanlah sebuah dongeng, tetapi kisah yang benar-benar nyata yang terjadi di tahun 1916. Siapa yang sebenarnya lebih kejam, Mary si gajah atau manusia di zaman itu? Sobat cerita, pernahkah kalian kepikiran kalau hukuman mati tidak hanya untuk manusia, tetapi bisa juga dijatuhkan kepada hewan? Iya, hewan. Kalian gak salah dengar. Dan cerita yang akan aku bawakan kali ini bakal bikin kalian geleng-geleng kepala dan nyesek banget. Buat kalian para pecinta hewan, aku saranin sebelum kalian lanjutin nonton video ini, kalian mesti siapin tisu dulu. Kalau nggak ada tisu, ambil kain apapun yang ada di sekitar kalian yang bisa kalian gunakan untuk melap air mata kalian di akhir cerita ini nanti. Soalnya kalian harus benar-benar nyiapin hati buat denger cerita ini. Karena cerita ini nggak cuma nyesek, tapi juga bikin kita mikir, kenapa hal kayak gini bisa terjadi. Ini juga sebenarnya tentang keegoisan manusia yang benar-benar nggak bisa diterima dengan akal sehat. Pas tahu dan baca cerita ini, jujur aku cuman bisa bilang, hah? Dan intinya sampai bikin mata aku jadi sembab seharian. Yaudah, kalau udah siap, yuk sobat cerita, mari kita sama-sama dengarkan cerita tragis Big Mary, gajah malang yang dihukum mati oleh manusia. Big Mary bukanlah gajah biasa. Dia adalah bintang utama Spark World Famous Show, salah satu sirkus keliling terbesar dan paling terkenal di Amerika Serikat pada tahun itu, yaitu pada tahun 1916. Mary adalah gajah Asia yang luar biasa besar dengan berat mencapai 5 ton. 5 ton itu kira-kira setara dengan 25 ekor sapi dewasa. Bayangkan, 1 ekor sapi saja bisa sangat besar dan sangat berat, apalagi jika ada 25 ekor. Bayangkan, seberat itulah Mary. Sedangkan untuk tinggi Mary sendiri lebih dari 3 meter. Atau kira-kira setara dengan tinggi tiang listrik yang kalian lihat di pinggir jalan itu. Ukurannya yang mengagumkan membuatnya mendapatkan julukan dari sang pemilik sirkus, yaitu the largest living animal on earth, atau hewan darat terbesar yang masih hidup di bumi. Dia adalah daya tarik utama yang membuat orang berbondong-bondong datang untuk melihatnya di setiap kota yang sirkus ini singgahi. Mary lahir di Asia dan diimpor ke Amerika Serikat saat masih sangat muda. Pada saat itu, siapa yang peduli terhadap Mary? Bahkan ketika dia dibawa jauh dari habitat aslinya, manusia-manusia yang membawanya waktu itu mana peduli dengan ruang kargo kapal tempat Mary dibawa yang begitu lembab, gelap, dan bau, penuh dengan jerami yang busuk dan dipenuhi lalat. Suara tangisan Mary tertelan oleh suara deburan ombak yang keras. Tidak ada yang peduli kalau ia merasa mual dan muntah karena mabuk laut, atau bahwa dia merasa terombang-ambing dan kebingungan selama berminggu-minggu di atas kapal itu. Dan setibanya di tanah asing, ia sama seperti gajah lainnya yang bekerja di sirkus pada waktu itu. Dia seringkali dilatih dengan metode yang keras dan seringkali tidak manusiawi. Iya, aku tahu dia bukan manusia, tapi gimana ya bilangnya? Karena untuk mengibaratkan, ya udah, di sini aku bakal bilang tidak berperi kehewanan sama sekali. Setiap hari dia dipaksa dengan pengait tajam yang menembus kulit sensitifnya. Selain itu, dia dirantai dengan sangat kuat.
Mereka bahkan tidak peduli, meskipun Mary menangis karena perlakuan itu. Ketika Mary mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan atau depresi, seperti berbaring lemah, menolak makan, atau tampak seperti kehilangan semangat hidup, mereka sama sekali tidak memberikan rasa iba. Sebaliknya, mereka justru memaksa dia untuk terus bertahan dan bertahan. Belalainya ditarik paksa, buah busuk dipaksa masuk ke mulutnya, dan terkadang ia juga dipaksa untuk menelan dalam jumlah besar, hanya agar si Mary tetap bisa melakukan pertunjukan. Kalian tahu, apa satu-satunya yang orang-orang sirkus itu pedulikan? Mary harus menghibur penonton. Mereka ingin melihatnya tampil dengan atraksi-atraksi, seperti membunyikan klakson, duduk dengan pose yang unik, atau berjalan mengelilingi arena sirkus dengan kostum yang lucu dan sangat mencolok. Semua itu dilakukan demi uang belaka, hanya untuk mendapatkan beberapa sen dari setiap orang yang datang menonton. Hari demi hari, tahun demi tahun, Mary menjalani rutinitas yang sama tanpa jeda. Tidak ada yang peduli dengan luka di tubuhnya, termasuk abses pada giginya yang telah terinfeksi selama bertahun-tahun. Rasa sakit itu terus menghantuinya, tetapi ia tetap dipaksa untuk tampil di dalam pertunjukan. Ketika kereta sirkus tiba di Tennessee, Mary bahkan tidak diberi kesempatan untuk beristirahat. Meski giginya terasa seperti membakar sarafnya, ia dipaksa berjalan dalam parade untuk memikat para penduduk kota. Bagi para penonton, Mary hanyalah tontonan yang menghibur. Tapi bagi Mary, setiap langkah adalah penderitaan. Meskipun demikian, Mary dikenal sebagai gajah yang cerdas dan patuh. Dia mampu melakukan berbagai atraksi yang luar biasa, seperti berdiri dengan satu kaki, menyeimbangkan tubuhnya di atas bola besar, hingga menari mengikuti irama musik. Dia sering memimpin arak-arakan gajah di setiap pertunjukan, dengan belalai yang melambai dan langkahnya yang anggun, seolah-olah dia sadar bahwa semua mata tertuju padanya. Namun di balik semua kehebohan itu, ada kenyataan pahit yang jarang diketahui oleh orang-orang. Mary hidup dalam tekanan yang sangat luar biasa. Dia menghabiskan hari-harinya dalam perjalanan panjang dari satu kota ke kota lainnya, diangkut dalam kondisi yang tidak nyaman. Dia dipenuhi latihan dan latihan untuk pertunjukan yang melelahkan setiap harinya. Fakta memilukan lainnya adalah Mary menderita infeksi gigi yang parah yang menyebabkan rasa sakit kronis. Kehidupan sirkus pada masa itu dapat digambarkan seperti ini. Hewan dianggap sebagai alat hiburan belaka, bukan makhluk hidup dengan perasaan. Sirkus seringkali menggunakan kekerasan untuk melatih hewan mereka, termasuk menggunakan tongkat tajam atau alat setrum untuk memaksa mereka menuruti perintah. Fakta lainnya, Mary menghabiskan bertahun-tahun bekerja untuk sirkus tanpa pernah benar-benar mendapatkan perawatan yang layak. Hidup menjadi aktor dalam sirkus berarti Mary memasrahkan dirinya untuk menjadi budak manusia. Orang-orang pada masa itu mungkin berpikir, kehidupan Mary si gajah itu sudah mewah. Dia berada di sebuah tenda besar di sirkus. Tapi kehidupan di sana bagi Mary beratus-ratus kali lipat lebih buruk daripada tantangan yang harus dia hadapi di habitat aslinya. Ia harus menanggung siksaan ketika kakinya harus terikat dengan rantai di saat pertunjukan bahkan selesai. Tentu saja itu melukai kakinya hingga terluka parah dan bernanah. Setiap hari ia dipaksa untuk menahan rasa sakit. Orang-orang mungkin berpikir, kulitnya tebal, pasti nggak terasa. Tapi itu justru salah besar. Puncak dari akhir kesabaran Mary ini terjadi ketika pada suatu hari yang tragis di kota kecil Kingsport, Tennessee pada tahun 1916. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita lanjutkan ke ceritanya. Hari itu, para pengelola sirkus membuat keputusan yang mungkin bagi mereka tampak sederhana, tetapi ternyata membawa malapetaka yang besar. Mereka menugaskan seorang pria bernama Walter Eldridge untuk menaiki punggung Mary, sang gajah terbesar di sirkus mereka. Walter bukanlah pelatih hewan profesional, bahkan sama sekali bisa dibilang ia sama sekali tidak memiliki pengalaman berurusan dengan hewan sekuat dan sebesar Mary. Dia bergabung dengan sirkus sehari sebelumnya.
yang pada saat itu dia mencari pekerjaan untuk bertahan hidup. Namun, bagi pengelola sirkus, hal itu tampak biasa saja dan tidak menjadi masalah. Yang penting, mereka bisa menampilkan Mary pada parade hari itu. Dengan peralatan seadanya, Walter diberi sebuah bullhorn atau tongkat panjang dengan ujung tajam yang biasanya digunakan untuk melatih gajah. Walter yang tentunya tidak berpengalaman memegang bullhorn itu dengan tangan yang masih amatir. Tapi sirkus ya bodoh amat sama hal itu. Parade harus terus berjalan dan Mary adalah bintang utamanya. Jalanan Kingsport, Tennessee hari itu penuh dengan suasana yang meriah. Penduduk kota berbondong-bondong keluar dari rumah mereka untuk menonton parade sirkus. Mereka berdiri berbaris di sepanjang jalan, membawa anak-anak mereka, melambaikan tangan, dan melemparkan konfeti ke udara. Semua mata tertuju pada rombongan sirkus yang berjalan dengan perlahan. Dan ketika Mary muncul dengan tubuhnya yang besar dan megah, decak kagum pun terdengar di mana-mana. Mary dengan segala keindahannya benar-benar menjadi pusat perhatian. Namun, tidak seorang pun dari kerumunan itu yang tahu apa yang sebenarnya dirasakan oleh Mary. Mereka tidak tahu bahwa Mary sang gajah sedang menahan rasa sakit luar biasa akibat giginya yang sudah membusuk, dan mereka tentu saja tidak tahu bahwa Mary telah diperlakukan dengan kejam selama bertahun-tahun. Dia telah dipaksa bekerja tanpa henti dan ditahan dalam kondisi yang jauh dari kata layak. Saat parade berjalan, Walter yang ada di atas punggung Mary mulai mencoba mengarahkannya. Dengan bullhorn yang ada di tangannya, dia mulut Mary, mengenai gigi Mary yang sudah membusuk dan terinfeksi itu. Rasa sakit yang menusuk membuat Mary bergetar, tapi Walter terus mendorong bullhorn itu tanpa henti. Ia mungkin tidak tahu atau mungkin tidak peduli bahwa tindakannya itu membuat Mary semakin menderita. Dan di saat itulah semuanya berubah. Di tengah parade yang penuh dengan keriuhan, di antara tawa anak-anak dan penonton, Mary akhirnya tidak bisa lagi menahan rasa sakit dan amarah yang telah lama ia pendam. Dengan gerakan yang cepat dan tidak terduga, Mary menggunakan belalainya yang kuat untuk menangkap Walter yang ada di punggungnya. Dalam satu ayunan, Walter terlempar dari punggung Mary seperti boneka kain. Tubuh Walter tanah dengan sangat keras, dan penonton yang tadinya bersorak kini terdiam dan syok menyaksikan kejadian itu. Namun ternyata Mary belum selesai. Dengan tubuh yang besar dan penuh tenaga, ia mengangkat kakinya yang kokoh dan menginjak Walter. Suara keras terdengar saat tengkorak Walter menciptakan pemandangan yang begitu suram dan mengerikan. Penonton yang tadinya menikmati parade berubah menjadi panik. Jeritan terdengar di mana-mana, anak-anak menangis, sementara orang dewasa berusaha memahami apa yang barusan terjadi. Dalam sekejap, suasana meriah berubah jadi mimpi buruk. Keadaan menjadi sangat kacau balau pada saat itu. Orang-orang yang tadinya terkejut, kini berlarian dengan panik. Mereka tidak tahu harus berbuat apa setelah melihat apa yang terjadi. Namun di tengah keramaian dan kegelisahan itu, ada seorang pandai besi yang merupakan seorang penduduk lokal, yang entah kenapa, yang ternyata dia membawa pistol pada pawai waktu itu. Tanpa berpikir panjang, dia mengeluarkan senjatanya itu dan menembakkan 5 peluru berturut-turut ke tubuh besar Mary. Suasana menjadi semakin tegang ketika suara tembakan itu bergema. Namun, mereka kira semuanya berakhir. Ternyata tidak sesuai apa yang mereka harapkan. Peluru-peluru itu tidak membunuh Mary. Meskipun begitu, peluru-peluru itu tetap meninggalkan luka di tubuhnya Mary. Meskipun itu tidak mematikan. Mary yang sudah dalam keadaan cukup mengkhawatirkan, kini harus menahan rasa sakit yang sangat menambah bebannya. Melihat Mary yang masih hidup meskipun ditembak, reaksi orang-orang malah semakin buruk. Mereka semakin marah dan kecewa. Mereka malah berteriak, menyerukan agar Mary dihukum lebih keras. Mereka menyerukan agar Mary diletakkan di antara mesin kereta api dan menghancurkannya. Ada juga yang dengan kejam meminta Mary dirantai dan dipotong-potong. Lalu ada juga yang meminta agar Mary disetrum. Ini definisi yang benar-benar gila. Sementara itu,
Mary hanya bisa berdiri dengan tubuh yang penuh luka. Darah mengalir dari tubuhnya yang besar. Wajahnya yang lelah terlihat seperti sedang bertahan hidup. Mary hanya bisa berdiri. Tidak melawan, tidak meronta, hanya diam. Meskipun semua orang di sekelilingnya mengutuk dengan teriakan-teriakan kebencian. Di tengah kerumunan itu, tiba-tiba ada satu suara yang paling keras terdengar, yaitu suara Charlie Sparks, pemilik sirkus itu. Charlie Sparks sendiri yang memberikan usul yang sangat mengerikan. Ia mengusulkan untuk menghukum mati Mary. Semua orang yang mendengar itu langsung menyetujuinya. Bahkan mereka merasa senang dan puas dengan keputusan tersebut. Mereka pikir ini adalah jalan terbaik tanpa memahami bahwa Mary adalah gajah yang mereka anggap sebagai ancaman, sebenarnya adalah korban dari kekerasan terhadap hewan. Hari itu, mereka membawa sebuah derek besar sebesar 100 ton, siap untuk melaksanakan eksekusi yang sangat mengerikan, yaitu gajah yang mereka juluki sebagai Mary si pembunuh. Eksekusi ini akan dilakukan setelah Mary tampil untuk terakhir kalinya di bawah tenda sirkus. Mary tetap dimanfaatin, bahkan di hari terakhirnya. Meskipun tubuhnya penuh luka dan peluru, pertunjukan terakhir ini tetap menarik banyak perhatian. Semua orang yang hadir sangat penasaran untuk melihat bagaimana eksekusi ini berlangsung. Tiket bahkan terjual habis. Tetapi ternyata pada sore itu, pertunjukan sirkus tidak jadi untuk dimulai. Tetapi para warga kota pada saat itu merasa tidak kecewa karena mereka sebentar lagi akan menyaksikan sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Inilah yang membuat alasan mereka datang ke sana. Sementara Mary sendiri tidak dalam keadaan baik. 5 peluru masih tertanam di dalam tubuhnya. Darah terus mengalir, melemahkan tubuhnya yang besar itu. Tak hanya itu, giginya yang bernanah sudah semakin parah, menyebabkan rasa sakit yang sangat hebat. Mary yang semalam mengerang kesakitan tidak lagi memiliki kekuatan untuk tampil di pertunjukan di hari itu. Namun, meskipun Mary sudah tak mampu tampil, orang-orang tetap hadir, menunggu eksekusi yang mereka anggap sebagai tontonan itu. Semua ini bagi mereka hanya sekedar hiburan. Kerumunan yang pada saat itu berjumlah kira-kira 3.000 orang terlihat penuh antusiasme ketika melihat Big Mary yang dijuluki pembunuh besar memimpin arak-arakan gajah yang lainnya. Gajah-gajah itu berjalan dengan rapi, saling menggenggam belalai dan ekor mereka satu sama lain, membentuk barisan yang panjang menuju derek besar yang akan menjadi tempat eksekusinya. Semua mata tertuju pada Mary yang kini menuju tiang gantung. Setelah itu, para algojo dengan hati dingin mempersiapkan segalanya. Mereka menjepitkan kaki Mary ke dalam belenggu yang berat dan mengikatnya dengan erat di pagar. Rantai besar yang menggantung di lehernya pun dipasang dengan sangat kuat untuk memastikan tidak ada yang meloloskannya. Semua persiapan eksekusi telah selesai dan kerumunan semakin bersemangat. Mereka kemudian mulai mengangkat tubuh Mary dengan derek. Namun, dalam kekacauan dan terburu-buru, seseorang lupa untuk melepaskan rantai yang masih melilit erat di kakinya. Akibatnya, rantai itu makin meregang dengan sangat kuat, membengkok dan melilit ketat di leher gajah yang malang itu. Di saat yang sama, keluarga gajah Mary, yaitu gajah-gajah yang lainnya, yang melihat kejadian itu mulai bersuara. Mereka mengeluarkan trompet panjang yang penuh dengan rasa horor dan kesedihan. Seolah-olah mereka tahu apa yang akan terjadi dengan Mary. Kerumunan yang awalnya berteriak dengan penuh semangat, kini berubah menjadi gelisah. Melihat kekacauan itu, mereka mendesak para algojo agar segera melanjutkan eksekusi. Biarkan dia berayun, biarkan dia berayun, teriak mereka dengan suara yang sangat mengerikan. Namun, ketika akhirnya tubuh Mary tergantung di udara, terikat dengan rantai yang semakin mengekang lehernya, suasana menjadi sunyi seketika. Semua orang terdiam, menatap tubuh Mary yang besar, tengah bergantung lemah dengan mata yang terbuka lebar. Lalu beberapa saat kemudian, semua orang terkejut saat mendengar suara yang sangat keras, seperti tulang besar yang terpelintir dan patah. Itu adalah suara tulang
dari Big Mary saat tubuh besarnya diangkat 5 kaki ke udara. Belenggu yang menahan kakinya itu membuatnya tidak bisa bergerak. Lalu, beberapa saat kemudian, ligamennya kemudian meregang, lalu kemudian meletus, menciptakan suara yang membuat setiap orang menyaksikan itu terguncang. Suasana semakin mencekam saat rantai di leher Mary tiba-tiba putus. Dengan suara retakan yang keras, tubuhnya jatuh ke tanah, menghantam keras dengan tubuh yang remuk, terutama di bagian pinggulnya, patah dan berat oleh tubuhnya sendiri. Mary meregang kesakitan. Semua orang yang menyaksikan itu tercengang. Mereka hanya bisa melihatnya seolah tidak ada rasa empati sedikit pun. Mereka tidak peduli. Mereka malah terkikik melihat seorang pria yang dengan santainya memanjat tubuh Mary seperti dia sedang memanjat bukit. Pria itu kemudian memasang rantai di leher gajah yang sudah menderita itu. Lalu, belenggu pun dilepas dari kakinya, membuat Big Mary kembali terangkat ke udara. Kerumunan bersorak dan tertawa ketika Mary akhirnya diangkat tinggi ke udara. Matanya mulai melotot dan belalainya tergoyang-goyang tanpa kendali. Kakinya berusaha meronta, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Jeritanya semakin pelan dan akhirnya matanya mengeluarkan air mata terakhirnya. Tetapi para penonton tetap menunggu. Ketika Mary akhirnya terangkat ke udara, tubuhnya mulai tercekik, belalainya menggeliat, kaki-kakinya meronta-ronta, mencoba melawan kekuatan yang mengikatnya itu. Sementara jeritan kesakitan Mary semakin terdengar memilukan. Semua itu hanya membuat kerumunan semakin terhibur. Mereka menari-nari, tertawa, dan bersorak saat melihat Mary yang berjuang untuk bertahan hidup. Namun, meskipun perjuangannya sangat keras, ternyata tidak ada yang bisa menghentikan nasib tragisnya. Butuh waktu lama sebelum akhirnya Mary berhenti bergerak. Meninggalkan dunia ini dengan penderitaan yang tidak terbayangkan. Orang-orang di situ merasa senang dengan apa yang mereka saksikan. Si Mary, si gajah malang, bergoyang-goyang tertiup angin di udara. Tubuhnya tergantung di udara hampir selama lebih dari 30 menit. Tidak ada yang merasa kasihan atau tergerak oleh penderitaan yang dialaminya. Atau mereka yang peduli, benar-benar tidak berdaya. Hingga seorang dokter hewan pun akhirnya mengumumkan bahwa Mary akhirnya telah meninggal. Orang-orang sirkus, apa yang terjadi dalam mereka? Mereka akhirnya hanya kembali ke tempat di mana Mary harusnya beristirahat dan melanjutkan aktivitas sirkus mereka. Sementara apa yang terjadi dengan Mary? Sampai akhir hidupnya, tidak ada yang benar-benar peduli dengan benjolan besar yang penuh nanah di gigi Big Mary yang terus menyakitinya sepanjang waktu. Tidak ada yang peduli bahwa giginya sudah membusuk selama bertahun-tahun. Dan ia terus menahan rasa sakit yang luar biasa. Memang sakit orang-orang pada waktu itu. Tidak ada yang peduli. Sobat cerita, itulah tadi kisah tragis Big Mary, gajah yang dihukum mati oleh manusia. Ada yang sedih banget, ada yang nangis, atau ada yang ya udah mau gimana lagi. Gimana menurut kalian tentang kejadian pada waktu itu? Intinya, apa yang kalian rasakan dan pendapat kalian kali ini boleh banget ditulis di kolom komentar di bawah. Sobat cerita, Mary mungkin sudah lama pergi, tapi kisahnya mengingatkan kita betapa banyak makhluk hidup yang seringkali diperlakukan tidak adil hanya karena mereka dianggap sebagai objek atau alat untuk mencari keuntungan. Di zaman sekarang, kita pun masih sering melihat perlakuan tidak adil hanya karena mereka tidak bisa bersuara untuk membela diri. Kita manusia yang punya empati, mari kita lebih bijak untuk memperlakukan makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Mary mungkin tidak bisa merasakan kebahagiaan di akhir hidupnya, tapi kita punya kesempatan untuk membuat dunia ini
menjadi lebih baik. Terima kasih buat Sobat Cerita yang sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.